setelah berhijrah ke manhaj salaf, ana merasakan teman-teman lama satu persatu mulai menjauhi dan menghindari untuk berkontak dengan ana. Awalnya ana sedih, tapi lama-kelamaan ana bisa mengambil hikmah bahwa mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan ana dari teman-teman yang kurang membawa manfaat dan membuat ana lebih dekat pada teman-teman yang soleh. Namun sesekali ana masih diajak untuk bertemu dengan mereka walaupun tidak ikhtilat, dan ana merasa canggung. Apakah ana boleh menolak untuk datang atau sebaiknya ana datangi saja jika semuanya akhwat? Nah, ayolah ikhwah, ada beberapa persoalan ini ya. Yang pertama, dijauhi orang itu ada beberapa sebab. Orang menjauh dari kita itu ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin mereka tidak menyukai sifat kita. Bisa jadi mungkin kalimat yang kita ucapkan tajam, ya, bisa jadi kalimat yang kita sampaikan kasar. Yang kedua, mungkin orang belum memahami tentang suatu kebenaran, terjebak dengan isu atau fitnah yang menimpa dakwah sunnah ini, ya, sehingga tidak sedikit saudara kerabat menjauh itu karena takut ketularan pemahaman, karena isu yang berkembang. Sebagaimana kita ketahui, isu di medsos, ya, di suara-suara kaum muslimin dari kalangan orang-orang awam, ya, kalau sudah menyebut nama salaf itu kedengarannya sangat ngeri gitu. Jadi salaf itu kalau digambar itu seperti hantu berkepala apa ya, mata merah, gigi runcing, rambut gondrong, mungkin begitu ya. Jadi seakan-akan itu menakutkan. Nah, banyak faktor juga itu berita. Ada yang sebagian berita itu benar, ada sebagian itu benar. Salaf itu keras, ada benarnya kalimat itu, karena ada sebagian teman-teman yang mengaku salaf ini kasar banget gitu loh. Ada. Jadi tidak salah mutlak. Isu itu tidak salah mutlak. Ya, jadi dalam hal ini kita harus adil di dalam menempatkan sesuatu. Bahkan kita temukan ada teman-teman yang dulu belajarnya bareng sama kita, ya, duduk bareng, bahkan makan bareng satu piring bersama untuk menambah keakraban. Karena kita biasa kalau ada teman-teman akrab di rumah pun kita makan satu piring bersama-sama, bertiga, berlima gitu ya. Setelah dia mengaji suatu manhaj yang juga dikatakan salaf, ini nyapa saja enggak dengan kita, nyapa saja enggak. Ya, bahkan ketika kita kontak, nomor antum tak blokir loh, gitu langsung di depan. Ini kan mengerikan kalau demikian ini, dan ini bertentangan dengan ajaran salaf. Uniknya ketika kita duduk bersama untuk berdiskusi, enggan gitu loh. Tapi tuduhan itu terus digusur. Nah, tuduhan semacam ini ketika diarahkan kepada teman-teman seperti ini, ada benarnya isu seperti ini. Makanya kita tidak boleh memiliki sifat yang demikian ini. Ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Bukan berarti kita harus berteman semua orang, bukan. Ada batasan-batasannya. Kapan kita akrab, kapan kita bertemu, kapan kita kumpul, kapan kita berpisah. Itu ada aturan mainnya. Ya, ada aturan mainnya. Ada kesalahan-kesalahan yang memang harus kita tolak secara tegas dan wajib dijauhi. Ya, ada kesalahan-kesalahan yang perlu dimaafkan dan perlu kita bina orang ini. Kalau setiap kesalahan dijauhi, diminta keterangan tidak penting lah, ini ajarannya siapa yang demikian ini? Jelas ya? Jadi supaya nanti
ibu yang bertanya, itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita. Makanya ya, jadi kalau memang sikap kita sudah tidak ada sifat-sifat yang mungkin tadi disebutkan, bahasa kita biasa, ya bahasa kita biasa. Jangan mudah tahkim. Tahkim itu menghukumi sesuatu yang orang lain belum mengenal masalah. Jadi sebenarnya yang didahulukan ini takrif, pengenalan kepada suatu, pengenalan kepada sesuatu. Dikenalkan tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu subhat. Lah ini perlu pemberitahuan terlebih dahulu. Dan kalau jika memang ada teman-teman pertemuan, teman-teman kumpulan komunitas kita itu awam, maka kalimat-kalimat taklim, kalimat-kalimat nasihat ini perlu disampaikan. Bedakan kalimat nasihat dengan mencela. Saya ulangi, bedakan kalimat nasihat dengan mencela. Kalau nasihat itu berangkatnya adalah keinginan supaya orang lain mendapatkan kebaikan. Kalau mencela itu berangkatnya dari hati yang sudah dipenuhi dengan kebencian. Kalimatnya bisa sama, tapi nilai yang didengarkan jelas berbeda. Ya, makanya ini tolong dalam bermuamalah ini harus dipelajari yang baik sehingga nanti tidak menimbulkan fitnah. Ya. Jadi kalau kita cara berbicara kita baik, cara diskusi seandainya ada teman kita punya pemahaman yang berbeda, itu hal yang wajar. Ya, berbeda itu wajar. Para sahabat berbeda pendapat, terjadi perbedaan pendapat. Ya, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Nah, makanya nanti diurut sana. Nanti kalau memang ada sesuatu yang membahayakan, satu misal membahayakan iman kita, kok komunitas kita itu condongnya kepada maksiat yang luar biasa, ya, atau memiliki subhat tentang masalah pemahaman akidah atau manhaj. Kalau memang demikian, kita bisa membatasi diri, ya, bisa membatasi diri, begitu ya. Jadi kalau ada orang menjauh kita, jangan dicap langsung benci kita, tidak. Tapi yang pertama, kita evaluasi diri kita. Yang kedua, kita jadikan sebagai bahan belajar lebih luas. Dan jangan pesimis. Kalau ternyata dia menjauhi kita itu karena benci dengan amalan yang kita lakukan, karena perubahan kita, perubahan pemahaman kita, itu hak dia untuk melakukan itu. Ya, dan kita tidak usah minder dengan hal yang demikian ini. Allah akan memberikan ganti, mudah-mudahan Allah berikan ganti teman-teman yang lebih baik. Nah, adapun pertanyaan berikutnya tadi, apabila teman-teman mengundang, ya, teman-teman mengundang jenengan, apa perlu dihadiri? Dilihat saja dulu satu acaranya apa. Ya, kalau teman-teman reuni acaranya apa? Nyanyi-nyanyi, yo ora usah teko mari nyanyi ini ae. Ya. Lalu saya lihat itu ada teman-teman yang SMA, teman-teman kuliah. Wong reuni ku bledos-bledosan balon. Sama niki TK apa piye? Lah wong usia wis duwe anak telu, umur wis 50, umur sudah 50 tahun. Lah kok menyanyi tepuk-tepuk tangan? Ini pekerjaan anak TK. Ya nggak usah datang kalau acara seperti itu. Sudah sia-sia, sudah nggak ada manfaatnya, dan itu bahaya gitu loh. Bahaya. Sampaikan saja, saya tak datang setelah keplok-keploknya selesai, gitu aja. Ya, lang, ya mas, nggak sok mikir saya, nggak. Opo sampean kurang tuwuk keplok, gitu loh. Masya Allah, ini. Lawang kita itu sudah dikasih waktu kebebasan, ya. Kita dikasih waktu kebebasan sekitar 10 tahun kita. Masa kanak-kanak yang kita lalui. Bebas dulinan tok, sing keplok-keplok, sing jungkir walik, sing jengking, itu sudah kita lakukan semua selama 10 tahun gitu loh. Nah ternyata itu kan nggak cukup 10 tahun untuk bebas, dilanjutkan setelah anak-anak usia kita remaja. Saya ditutup no maneh, dulinan maneh gitu loh. Begitu sudah masuk dewasa rumah tangga,
kepingin ketemu teman-teman, reuni lagi. Lo ya kok keplok-keplok maneh kuwi lho. Terus jenengan kalau puas, ibu-ibu sebagian yang tepuk-tepuk lagi seneng-seneng rame-rame, iku sing didoleki opo? Sampeyan ora mikir to. Rambut wis 3 macem. Ngoten lho nggih. Kuping wis ora patek krungu. Sikil wis cekot-cekot, terus saya gak kakean tobat. Ya, dihindari saja pertemuan seperti itu. Sampaikan, ditelepon nanti kira-kira selesainya keplok-keploknya jam berapa gitu ya. Ya nanti sekitar sampai asar, ora cemet to tangannya kuwi. Ya, nanti jamin datang setelahnya aja nanti, setelahnya sampai datang. Itu kalau acaranya enggak ada manfaatnya. Nanti sampaikan, kita bergaul biasa aja ya, bergaul biasa aja. Ya. Nah, kondisi seperti ini ya bahasa muamalah kita pakai. Tetap dalam koridor-koridor syar'i, ya. Nah, kemudian jangan hulu, jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi kan nggak usah pakai qalallahu ta'ala, nggak usah, nggak nyambung. Kalau dinasihati, nah begini Bu ya. Kalau di teman komunitas itu ada 10 anak, 10 akhwat, ya 10 akhwat, dari 10 akhwat ini kira-kira ada nggak salah satu di antara mereka kalau diajak ngomong itu enak, diajak berpikir bisa, diajak dialog bagus. Nah, orang yang seperti ini dahulukan untuk didekati. Tapi tetap jangan bahasa taklim. Bahasa kita, bahasa persaudaraan dulu, biar dia akrab dengan kita. Ya. Dan kalau kita ingin menasihati teman kita ini, gunakan tahap, meliputi tahapan-tahapan. Tahap pertama mengajak, tahapan kedua menyuruh, tahapan ketiga melarang. Jangan larangan didahulukan. Ini kebalik. Ya, kebalik. Itu kalau kita baca di dalam kitab Muqawimat Adaiyah. Jadi kalau kita dakwah itu ada 3 tahap. Tahap pertama mengajak, tahap kedua menyuruh, tahap ketiga melarang. Jadi larangan itu di terakhir gitu. Ya, diajak dulu, diajak untuk belajar, diajak untuk ini dan itu macam-macam gitu ya. Karena fitrah manusia itu kalau dengar larangan itu tidak suka, dia menjauhi larangan, nggak suka, berat. Kenapa? Karena nafsu mencintai yang dilarang itu. Makanya ada tahapan-tahapan yang sangat menarik gitu. Jenengan bisa baca di dalam Zadud Da'iyah Ilallah, bekal seorang da'i di jalan Allah. Loh Ustadz, saya kan bukan Ustadz. Da'i itu nggak harus jadi Ustadz. Ya, dakwah itu macam-macam Bu ya. Kita istri mendakwai suami bisa, teman mendakwai teman bisa. Itu dakwah. Ngajak itu dakwah, nasihati itu dakwah. Ya, nah itu bisa diperhatikan. Atau jenengan beli bukunya, buku kecil kutipnya Syekh Muhammad Jifan yang diterjemahkan oleh Ustadz Zainal Abidin yang berjudul Saatnya Hidayah Menyapa Rumahku. Itu bagus sekali. Ada kaidah-kaidah dakwah yang perlu diperhatikan sehingga nanti ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman yang campur baur begitu, itu nanti bisa tepat cara penyajian menunya.